Kita tak bisa hasilkan keuntungan sedikit pun bulan ini. Lagi, bisnis sedang sepi akhir-akhir ini. Oh tidak, apa ini sudah lewat jam 5? Aku harus jemput Lucy. Aku bergegas ke rumah Elena. Dia adalah sahabatku. Dia sering membantuku menjaga putriku Lucy supaya aku bisa bekerja lembur. Tak peduli betapa berat semua bagiku, paling tidak aku masih punya Lucy. Bahkan di hari terburukku, sekali pandang ke senyumnya yang bagai malaikat, ku sadari semuanya tak terlalu buruk. Kenapa dengan wajah cemberut itu? Apa bulan ini sama beratnya seperti bulan lalu? Aku mengangguk, lesu, dan masuk ke rumah. Keadaan makin parah. Aku hanya ingin menghasilkan cukup uang untuk beri kehidupan yang layak untuk Lucy, tapi aku bahkan hampir bangkrut. Aku menengok ke arah Lucy yang sedang bermain dengan bonekanya di lantai ruang tamu. Ku rebahkan diri di sofa, sementara Elena membawakanku secangkir teh. Semuanya akan membaik, aku yakin itu. Bagaimana kalau kubacakan kartu tarot untuk memeriksa apakah keadaan akan membaik untukmu? Iya, boleh. Kita anggap saja ramalan-ramalan itu benar. Aku tak begitu suka semua hal yang berbau mistis, tapi Elena sangat percaya itu. Kurasa tak ada salahnya dengar pendapatnya, ya kan? Dia menyuruhku mengocok kartu, lalu meletakkan beberapa di meja tamu depanku. Oh, itu menarik. Hei, Nora, sepertinya hidupmu akan berubah lebih cepat daripada yang kau kira. Takdir memberitahu bahwa besok sepulang kerja di toko roti dekat dengan tokomu, sepertinya kau akan bertemu seorang pria yang kaya. Aku menatap pada kartu-kartu itu. Bagaimana bisa dia mendapat semua informasi ini dari kartu itu? Ya, terserahlah. Terima kasih sudah menjaga Lucy. Tapi sebaiknya aku ajak dia pulang. Siapa yang percaya dengan trik ramalan itu? Tapi kalau dipikir, aku juga putus asa. Dengan semua lockdown dan Brexit, toko lilinku yang kecil di bagian selatan Inggris tak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tak ada promo buy to get one free atau pameran penjualan yang bisa membantu. Uangku tersisa 1 digit dari uang yang dipinjami orang tuaku untuk membuka toko. Kemudian ada Lucy yang harus kupikirkan. Di usianya yang 3 tahun ini dia sudah melewati begitu banyak, termasuk ayahnya yang meninggalkan kami berdua. Aku ingin memberikan kehidupan yang luar biasa untuknya, bukannya menyebabkan kami berdua jadi gelandangan. Mungkin sebaiknya kulakukan apa yang dikatakan Elena. Maksudku toh tak ada ruginya buatku. Jadi hari berikutnya saat aku menutup toko lebih awal dengan Lucy di belakangku, kami berjalan menuju toko roti itu. Sepertinya tak ada seorang pun. Sepertinya Elena salah sekali. Oh, Nona, saya minta maaf. Aku menyingkirkan sisa-sisa kue dan melotot ke pria ini. Oke, jadi sepertinya dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi kenapa dia memakai baju yang sangat kuno? Dan ada apa dengan gaya rambutnya yang buruk itu? Ini pasti pria yang Elena bicarakan, ya kan? Tapi dia jauh dari tipeku. Tapi kurasa jika pacaran dengannya mengubah segalanya. Maka, oh, anak yang cantik. Dia menuju ke Lucy yang selalu menggendong boneka kesukaannya. Ya, ini putriku Lucy. Terkadang aku yakin dia lebih menyayangi boneka itu daripada aku. Dia tak mau melepaskannya. Dia terkekeh, lalu dengan canggung menggaruk kepala sambil berkata, "Kau ibu yang baik, aku bisa tahu itu. Apa kau lewat sini?" Dia menunjuk ke jalan. Aku mengangguk kemudian mulai berjalan bersamanya. Oke, jadi nama panggilannya Dylan. Dia adalah insinyur dan baru saja pindah ke sini untuk kerja. Kami bertukar nomor telepon dan apa kalian tahu? Kami sering berkirim pesan. Segera kami mulai jalan bareng, dan dia lumayan, meski agak membosankan. Tapi Lucy sepertinya sangat mengaguminya. Dia membuat wajah konyol untuk membuatnya tertawa dan membelikannya permen. Dia bahkan mengajak kami berdua pergi ke kebun binatang. Ya Tuhan, itu sangat seru. Dan Lucy suka sekali lihat penguin. Dan saat dia katakan padaku dia menyukaiku dan mengajak pergi kencan, aku berkata ya. Oke, memang dia bukan tipuku biasanya, tapi dia kaya dan baik pada Lucy. Lagi pula, ini terlalu berlebihan untuk jadi satu kebetulan, ya kan? Ramalan kartu tarot Elena pasti jadi nyata, dan dia adalah pria yang akan mengubah keberuntunganku. Hei, semua kencan romantis, keluar ke restoran dan banyak tempat cukup menyenangkan. Dan lebih baik lagi, bisnisku semakin membaik. Ini sangat hebat dan sebagainya, tapi kencan dengan Dylan mulai terasa melelahkan. Aku suka pria ini, dia manis dan baik, tapi aku tak punya perasaan terhadapnya. Suatu kali setelah menyantap makanan lezat, dia mengantarku jalan pulang. Lalu di depan pintuku, dia mengutarakan betapa dia suka padaku, lalu mencondongkan tubuhnya untuk menciumku. Panik, segera aku menyingkir, membuatnya tersandung dan hampir jatuh ke semak-semak. Di lain waktu, dia tiba-tiba meraih tanganku saat kami berjalan lewat taman. Aku lalu berdiri saja di sana, sementara dia menatap sedih dan berkata, "Nora, aku sangat menyukaimu. Dan aku tahu kau juga suka padaku karena kau tak lepaskan genggamanku." Itu membuatku sangat canggung. Jadi aku pura-pura saja ada sesuatu di mataku lalu mengubah topik pembicaraan. Jimat keberuntungan atau tidak, aku tak bisa begini terus. Jadi saat Dylan mengejutkanku di tokoku dengan sebuket bunga yang menyebabkan sekawanan tawon mulai mengerumuniku, aku berteriak padanya, "Tolong,
Aku berusaha kerja. Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Dilan tampak kecewa kemudian pergi. Aku merasa sangat tak enak soal itu, tapi aku merasa sesak olehnya. Setelah itu Dilan dan aku berhenti saling bertemu. Tapi seperti yang kuduga, bisnisku mulai merosot lagi. Kenapa? Kenapa harus dia yang membuat semuanya berjalan baik? Tapi jika hanya Dilan yang bisa membuatku menghasilkan uang, mana mungkin? Ya, kemudian aku lanjut kencan dengannya hingga akhir musim dingin. Maksudku, aku memang butuh uang untuk menghidupi Lucy. Sebagai permintaan maaf, kuputuskan membelikan Dilan kue kesukaannya dari toko roti itu dan memberi dia kejutan dengan itu. Tapi saat aku jalan keluar dari toko roti, aku menabrak seseorang. Dilan? Ternyata dia juga berencana mengejutkanku dan dia baru akan beli kue untuk mengumpulkan nyali. Aku mengajaknya ke tokoku dan dia memberiku gelang batu permata jelek ini. Tapi kupaksakan untuk tersenyum. Ku bilang itu cantik sekali lalu memeluknya. Sepertinya kami kembali berhubungan. Malam itu aku pulang dan meletakkan gelang itu di samping. Tapi kemudian Lucy memegangnya dan kuperhatikan salah satu batu permatanya hilang. Aku sangat takut dia sudah menelannya. Kuhabiskan semalaman di IGD. Ternyata itu hanya dugaan yang salah. Hadiah yang bagus, Dilan. Demi bisnisku, aku mungkin harus mengencani Dilan. Tapi itu tak berarti aku tak bisa bertemu orang lain juga. Jadi aku gabung ke aplikasi kencan dan mulai ngobrol dengan pria tampan bernama Austin. Kami sangat cocok. Jadi saat dia mengajakku jalan, aku mengiyakan. Itu pertemuan yang tak bahaya. Ini bukan selingkuh, kan? Austin muncul dan ya, aku tak mau membandingkan. Tapi Dilan itu bagaikan gurun pasir, sedangkan Austin jelasnya seperti oase hijau. Tapi tepat saat aku dan Austin melangkah keluar dari kafe, kami berpapasan dengan Dilan di trotoar dengan gadis lain. Jadi ternyata kami berdua ingin bertemu orang baru. Kalau begitu, mungkin tak perlu menunggu sampai musim dingin. Jadi Dilan memaksa untuk mampir. Dan wajar, dia ingin tahu siapa Austin. Aku sebutkan bahwa kami berdua bertemu orang lain, jadi itu tak masalah. Tapi ternyata gadis yang kulihat dengannya hanyalah seorang teman. Ini waktunya aku jujur dengannya. Jadi kuceritakan bagaimana dia itu jimat keberuntungan untuk bisnisku. Dan itulah kenapa aku lanjut mengencaninya. Dia memegangi dadanya dan memberiku tatapan patah hati. Kemudian dia hanya mengangguk dan pergi. Aku merasa sangat bersalah soal itu, tapi paling tidak sekarang sudah berakhir, ya kan? Aku kembali membesarkan Lucy sebaik mungkin, berusaha selamatkan usahaku dan pacaran dengan Austin. Tapi pada akhirnya hubungan dengannya tak berhasil. Anehnya, kudapati diriku memikirkan Dilan sepanjang waktu. Sekedar hal-hal receh yang dia katakan dan gayanya yang unik. Aku tak bisa tidak memikirkan, andai dia sekarang ada di sini, hidup pasti akan jauh lebih baik. Ya Tuhan, aku baru tersadar. Aku sebenarnya punya perasaan terhadap Dilan. Ku coba mengirim pesan dan menelponnya, tapi dia tak menjawab. Kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Jadi, ku datangi Elena dan curhat padanya. Itulah saat dia meraih tanganku dengan tangannya dan memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Dilan sebenarnya sepupuku. Dia baru saja pindah ke kota ini. Dan dia seorang insinyur. Tapi aku mengarang soal keberuntungan itu. Sebenarnya Dilan pernah sekali melihatmu datang menjemput Lucy dan menyukaimu. Jadi kuputuskan untuk lakukan perjodohan. Apa? Jadi selama ini semua adalah kebohongan? Usahaku tak membaik karena Dilan. Itu semua hanya kebetulan. Aku agak marah pada Elena, tapi aku minta bantuannya. Aku sangat gugup. Ku minta Elena mengatur pertemuan dengan Dilan. Dia kira akan menemuinya, bukan aku. Oh, itu dia. Oh, itu kamu. Dilan, aku tahu sikapku buruk terhadapmu dan aku minta maaf. Elena memberitahuku semuanya dan aku tak peduli jika bisnisku bisa lebih baik atau buruk. Meski kita berdua saling menipu, aku tahu kalau aku menyukaimu dan aku hanya ingin kau di sisiku. Dia memberiku pandangan bertanya-tanya. Kemudian melihat aku bersungguh-sungguh, dia memelukku. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku dan Dilan kembali bersama. Dia sangat baik dengan Lucy dan coba tebak. Bisnisku secara ajaib kembali berjalan lancar. Ternyata itu tak ada hubungannya dengan keajaiban atau jimat keberuntungan atau ada hubungannya dengan Dilan yang tak hanya merekomendasikan toko lilin ke semua teman dan kliennya, tapi juga memulai kampanye marketing online yang luar biasa untukku. Terkadang kebahagiaan itu tepat di depan mata kita, tapi kita masih saja mencarinya di tempat lain. Jadi saranku untuk kalian adalah belajar bahagia dengan semua yang sudah kalian miliki. Karena percayalah padaku, hanya pada saat kau kehilangan itu semua, maka kau akan sadar betapa luar biasanya mereka sedari awal.